Swallowed Star Chapter 60-62 Bahasa Indonesia. Bab 60. Tahun 2056. Tanggal 7 Oktober Sabtu. Hari di mana 5 anggota Regu Palu Api sepakat untuk bertemu di Pasar Aliansi SDM. Sebuah mobil coupe dengan lekukan indah yang memberikan suasana elegan perlahan meluncur ke alun-alun Pasar Aliansi HR dan berhenti tepat di depan pintu gerbang ke lobi gedung pencakar langit HR. Luo Feng, yang mengenakan kemeja kasual, turun dari mobil bersama Chen Gu. Penjaga pintu menyambut mereka saat mereka memasuki lantai pertama gedung. Baiklah. Mohon tunggu Pak. Luo Feng baru saja melangkah ke lobi dan sekilas melihat Susin profesional dengan kemeja putih di bar jauh tersenyum saat dia mengobrol dengan beberapa pejuang. Dia tidak bisa membantu tetapi untuk melihat bayangan mendekati bar dan dengan melihat lebih dekat, kegembiraan muncul di wajah Susin. Luo Feng, teriak Susin sambil tersenyum. Susin, Luo Feng tersenyum saat dia berada di sebelah bar. Beri aku secangkir teh puer. Oh ya, apakah kamu punya waktu? Untuk kami para siswa tua mengobrol. Susin ragu-ragu sebentar dan kemudian tertawa ketika dia bertanya kepada pelayan lainnya. Dia kemudian berjalan keluar dari bar sambil tertawa. Tidak terlalu banyak tamu di sini hari ini. Luo Feng, ayo kita mengobrol di sana. Pada saat ini, Chen Gu, yang sedang duduk di sofa jauh sekali, mengacungkan jempol pada Luo Feng. Di sudut bar yang sepi, Luo Feng dan Susin duduk berhadapan. Luo Feng, kapan kamu kembali dari hutan belantara? Apakah kamu baru saja kembali? Susin duduk diam sambil memegang cangkir teh. Teh hijau menyebabkan cangkir transparan mengeluarkan cahaya hijau. Aku sudah kembali sebentar, jawab Luo Feng. Susin tersenyum dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, kamu sudah lama kembali dan kamu bahkan tidak datang untuk melihat teman sekelasmu yang lama. Atau mungkinkah kamu meremehkan saya? Anda adalah satu-satunya orang di kelas senior saya yang menjadi pejuang. Jadi saya ingin membual tentang Anda ketika Anda menjadi terkenal suatu hari nanti. Haha, Susin, kamu di perguruan tinggi mana sekarang? Tanya Luo Feng. Luo Feng dan Susin. Keduanya duduk di sini saat mereka mengobrol dengan bebas. Mereka membicarakan tentang beberapa hal yang terjadi dalam hidup mereka saat ini. Meskipun Luo Feng naksir pada Susin, yang disadari Susin, tidak satupun dari keduanya yang mengangkat topik itu. Mereka hanya duduk di sini dan mengobrol dengan normal dan tenang. Luo Feng sendiri cukup puas mengobrol secara normal. Pada saat ini, seorang pemuda berkemeja hitam dan celana panjang hitam keluar dari lift. Dia melirik ke sudut bar dan melihat Susin dan Luo Feng. Dengan siapa Susin berbicara? Mengerutkan kening pemuda itu saat dia melihat dengan hati-hati. Sepertinya, Luo Feng yang merupakan siswa elit di kelas senior sekolah menengah Susin. Dia tahu banyak tentang orang-orang di sekolah menengah Susin dan telah memeriksa data tentang orang-orang terkenal seperti Luo Feng dan Zhang Haobai. Pemuda itu tersenyum dingin. Susin telah membesarkan Luo Feng di rumah ketika kita makan sebelumnya. Sepertinya mereka memiliki semacam hubungan. Pemuda itu diam-diam duduk di sisi lain bar. Luo Feng bersenang-senang saat mengobrol dengan Susin. Tetapi sepertinya seseorang dari bar memanggil nama Susin. Susin berdiri dan meminta maaf. Maaf Luo Feng. Saya harus bekerja sekarang. Jangan pedulikan aku, kata Luo Feng sambil tertawa. Susin, apakah ini temanmu? Saat ini, suara seorang pria berdering. Luo Feng menoleh dan melihat seorang pemuda tampan yang mirip dengan Susin. Pemuda itu berdiri di samping saat dia tersenyum ke arah Susin dan kemudian ke arah Luo Feng. Susin dengan gembira terkejut. Saudaraku, kamu juga datang ke pasar hari ini. Ya, ini teman sekelas lama saya, Luo Feng. Saudaraku, saya harus pergi kerja sekarang. Jadi kamu bisa mengobrol dengan Luo Feng. Baiklah, silakan. Tertawa pemuda itu sambil mengangguk. Dan kemudian dia menoleh ke arah Luo Feng. Halo Luo Feng, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya saudara laki-laki Susin, Sugang. Jika dia bisa mendapatkan Susin, bukankah orang ini akan menjadi saudara iparnya? Halo, Luo Feng berdiri untuk menjabat tangan orang itu. Halo Luo Feng, tertawa Sugang saat dia duduk. Saya pernah mendengar nama Anda sejak lama di sekolah menengah saudara perempuan saya dan hanya ada 3 anggota elit dan Anda adalah salah satu dari mereka.
Dan saya juga mendengar dari adikku bahwa sekarang kamu resmi menjadi petarung. Luo Feng tertawa sambil mengangguk. Ah, sungguh menakjubkan. Seorang petarung berusia 18 tahun. Sugeng memuji dan kemudian tertawa. Ya, tidak ada yang tahu bahwa keluarganya sangat kaya. Luo Feng tertawa. Susin memang cukup polos dan pendiam saat itu. Senyuman muncul di wajah Sugeng. Haha. Yah, kakekku khawatir nyonya keluarga ini menjadi manja. Jadi dia membiarkannya bersekolah di sekolah biasa dan bukan sekolah elit sehingga dia bisa bersama dengan masyarakat umum dan tinggal bersama mereka. Sekarang aku melihatnya. Kakakku memang tampil cukup baik. Luo Feng sedikit mengernyit. Nyonya keluarga Su. Dia sudah tahu bahwa Susin adalah nyonya dari keluarga Su. Bukankah adikku memberitahumu tentang keadaan keluarganya? Tanya Sugeng dengan nada bingung. Dia tidak melakukannya. Tapi aku tahu keluarga Su. Luo Feng tersenyum dengan tenang. Salah satu dari 12 keluarga aliansi SDM di negara, Luo Feng mengerti arti di balik kata-kata Sugeng. Sugeng tidak mengatakannya sendiri, tetapi menggunakan topik lain untuk mengungkapkan topik ini. Susin adalah nyonya dari keluarga Su. Oh, jadi kamu tahu. Kata Sugeng bersyukur. Sebenarnya, bahkan keluarga besar seperti kita memiliki masalah keluarga. Misalnya, terkadang kita tidak bisa menikah dengan siapa yang kita inginkan. Saat ini, cukup banyak anak laki-laki muda berbakat mengejar adikku. Seperti Wang Xingping dari kota Kyoto. Dan pejuang tingkat menengah dari kota Jiangnan kita yang baru berusia 21 tahun. Guo Hai. Luo Feng terkejut. Guo Hai itu cukup nakal. Sugeng menghina sambil menggelengkan kepalanya. Bukankah dia hanya seorang pejuang level panglima perang? Menurutnya dia bermain di mana? Keluarga Su kita memiliki posisi yang cukup bahkan di tingkat internasional. Bagaimana caranya? Bisakah kita membiarkan nyonya keluarga kita menikah dengan petarung yang tidak menjanjikan? Mungkin petarung itu akan mati begitu saja di hutan belantara suatu hari nanti. Luo Feng mengerutkan kening. Luo Feng, tidakkah kamu setuju? Pejuang berjalan di perbatasan hidup dan mati. Jadi mereka memiliki kemungkinan besar untuk mati. Bagaimana saya bisa membiarkan nyonya keluarga kita menikahi seorang pejuang? Sugeng tertawa saat dia bertanya. Setelah melihat ekspresi Luo Feng, dia tertawa sambil berkata, "Oh, jangan salah paham. Aku tidak sedang membicarakanmu." Luo Feng sedang dalam mood yang sangat buruk. Sugeng ini hanya perlu mengangkat topik khusus ini yang memberinya pesan yang jelas. Nyonya dari keluarga Sunya tidak memiliki kesempatan untuk menikahi seorang pejuang yang bisa mati begitu saja. Jadi Luo Feng, lebih baik kamu tidak terburu-buru. Sebenarnya, kata Sugeng dengan bersyukur. Dibandingkan dengan itu, saya lebih memilih Wang Xingping. Wang Xingping adalah tuan muda dari keluarga Wang di Kyoto. Keluarga Wang juga mengendalikan kekayaan dalam jumlah besar. Jika dia hanya tinggal di rumah dan memberi perintah, cukup banyak pejuang yang akan bekerja untuknya. Jadi dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sebagai seorang saudara, saya ingin saudara perempuan saya menjalani kehidupan yang stabil. Keluh Sugeng. Dibandingkan dengan seorang pejuang, tuan muda dengan kekayaan dalam jumlah besar adalah pasangan yang cocok untuk saudara perempuan saya. Pejuang, misalnya, keluarga seperti keluarga Susaya dan keluarga Wang, yang mana yang tidak memiliki kerumunan pejuang level panglima perang di bawah mereka. Dan saya bahkan tidak perlu menyebutkan banyak pejuang level prajurit. Sugeng tertawa sambil mengguncang kepalanya. Sugeng jelas tidak terlalu peduli dengan petarung. Dia bahkan kurang peduli tentang petarung level prajurit. Dia punya modal untuk melakukannya. Sebagai salah satu dari 12 keluarga aliansi HR, mereka memang memiliki petarung level panglima perang dan petarung level prajurit dalam jumlah yang sangat besar. Luo Feng, terdengar dari jauh. Luo Feng menoleh dan melihat. Kapten Gao Feng dan Wei Jia bersaudara telah tiba dan duduk di sebelah Chen Gu. Luo Feng tertawa sambil berteriak, "Kapten, aku datang sekarang." Tuan muda Sugeng. Luo Feng tertawa sambil melihat ke arah Sugeng. Sugeng tersenyum. Sebenarnya, setelah mengatakan sebanyak itu, Sugeng percaya bahwa pesannya telah dikirim dengan jelas kepada orang lain. Keluarganya bahkan meremehkan seorang pejuang tingkat menengah berusia 21 tahun. Jadi kamu, Luo Feng, petarung pemula harus tahu tempatnya dan berhenti mengganggu adikku. Tuan muda Sugeng,
Keluarga Su Anda benar-benar hebat. Mampu mengendalikan kerumunan pejuang tingkat Panglima Perang. Luo Feng tersenyum. Namun, saya ingin tahu apakah keluarga Su Anda dapat memerintahkan seorang pejuang wargot sesuka hati. Petik 2 titik. Su Gang membeku. Dewa Perang. Berapa banyak dari mereka yang ada di kota Jiangnan? Keluarga Sunya memang memiliki petarung level wargot. Tapi itu hanya karena keluarga Su membujuk petarung itu dengan uang dalam jumlah besar. Saya ingin tahu apakah keluarga Su Anda akan dapat memenuhi keberadaan yang melampaui wargot. Luo Feng mengikuti. Wajah Su Gang menjadi lebih buruk. Eksistensi yang melampaui level wargot. Seperti petarung terkuat. Hong. Eksistensi yang setara dengan seluruh pasukan. Bahkan jika keluarganya ingin bertemu dengan petarung terkuat di dunia, mereka tidak berhak melakukannya. Dan jangan berbicara tentang mencoba untuk menyamai mereka. Dibandingkan dengan Hong dan Dewa Petir, keluarga Su seperti semut. Tuan Muda Su-Gang, kami dianggap sebagai teman. Jadi saya akan mengingatkan Anda. Jangan meremehkan pejuang. Luo Feng memandang Su-Gang. Su-Gang memperlakukannya dengan tidak hormat. Jadi mengapa Luo Feng harus menghormatinya? Setelah mengatakan itu, Luo Feng menoleh dan pergi. Udara dingin dari AC lobi terasa menenangkan sementara alunan musik lembut mengalir seperti sungai. Namun, ada api di hati Luo Feng. Misalnya, keluarga seperti keluarga Su saya dan keluarga Wang. Mana yang tidak memiliki kerumunan pejuang level Panglima Perang di bawah mereka? Dan saya bahkan tidak perlu menyebutkan banyak pejuang tingkat prajurit. Kata-kata Su-Gang berulang-ulang di kepala Luo Feng. Su-Gang, bukankah kau mengatakan semua ini untuk membuatku mundur dan berhenti mengejar adikmu? Tatapan mata Luo Feng dingin. Jangan khawatir. Aku, Luo Feng, pasti akan mencapai puncak para pejuang. Seorang pejuang yang diperlakukan sama oleh pasukan pemerintah. Pada saat itu, aku akan meminta keluarga Sumu menerima aku dengan wajah tersenyum. Petik 2. Tentu saja. Dia akan mengejar Su Xin. Namun, dia akan membuat keluarga Su menerimanya dengan wajah tersenyum dan rendah hati seperti mereka. Pejuang adalah kekuatan tertinggi dunia. Yang disebut keluarga super di depan petarung terkuat hanyalah sampah. Pada saat ini, siang tahun 2056, tanggal 7 Oktober, kontak pertama Luo Feng dengan Su-Gang menyebabkan ambisinya dimulai. Bab 61. Saat dia melihat Luo Feng pergi, Su-Gang dengan ringan menyesap dari cangkir di tangannya dan menambahkan, Luo Feng, oh Luo Feng. Saya bersikap sopan dan mencoba meninggalkan Anda dengan beberapa wajah dengan mengatakan ini. Saya harap Anda mengerti, bahwa jika Anda terus mengganggu saudara perempuan saya, Anda tidak dapat menyalahkan saya karena menggunakan alat tertentu. Petik 2. Su-Gang tertawa saat dia selesai minum anggur di cangkirnya. Su Xin, ada beberapa hal yang harus aku lakukan. Jadi aku akan pergi dulu, kata Su-Gang kepada Su Xin di bar, dan kemudian meninggalkan lobi. Lantai 3 Pasar Aliansi SDM, salah satu ruangan di rumah teh. Luo Feng, tertawa Chen Gu. Kamu mengobrol dengan Su Xin untuk waktu yang lama. Bagiku, sepertinya dia agak tertarik padamu. Sepertinya tidak akan terlalu sulit bagimu untuk mendapatkannya. Dan kemudian kakak laki-laki Su Xin datang dan mengobrol lama denganmu. Mungkinkah itu karena dia mengakui kamu sebagai saudara ipar? Saya sebagai saudara ipar. Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Karena saudara Chen tidak mendengar apa yang dikatakan saudara laki-laki Su Xin. Jangan bicara omong kosong. Itu terutama karena kita dulu teman sekelas di masa lalu. Luo Feng tertawa. Gao Feng tidak bisa menahan tawa sambil berkata, karena kalian dulu teman sekelas, maka itu akan membuatmu lebih mudah. Ya. Luo Feng, teruskan itu. Wei Tai mendukung secara dramatis sambil tertawa. Gadis Su Xin itu benar-benar cukup baik. Beberapa petarung memuji manajer bar aliansi bawah tanah pada hari Jumat dan akhir pekan. Semua orang mesum mencoba untuk melakukannya bermain di manajer ini. Tapi mereka terlalu takut mengingat latar belakangnya. Luo Feng tertawa. Bermain dengan nyonya dari keluarga Su. Orang-orang dengan pikiran seperti itu di kepala mereka mungkin tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Kapten, jangan bicarakan ini. Luo Feng tertawa. Mari kita bicara tentang hal-hal penting. Baiklah, Gao Feng tertawa. Hei, kalian bertiga. Bagaimana tingkat kebugaran tubuhmu? Petik 2 titik. Wei Tai meletakkan cangkir tehnya dan yang pertama berbicara.
Kapten. Kekuatan tinju saya sekitar 9.650 kg. Kecepatan saya 102 meter per detik. Dan hasil tes kecepatan reaksi saya memenuhi syarat untuk Panglima Perang Pemula. Jadi sekarang kau dihitung sebagai Panglima Perang Pemula. Gao Feng mengangguk. Kapten, Wei Qing juga berbicara. Kekuatan tinju saya sekitar 9.510 kg. Kecepatan saya 106 meter per detik. Dan hasil tes kecepatan reaksi saya memenuhi syarat untuk Panglima Perang Pemula. Baik, Gao Feng dan Luo Feng sedikit mengangguk. Haha. Giliranku, kata Chen Gu sambil tertawa. Kekuatan tinju saya sekitar 7.100 kg. Kecepatan saya 81 meter per detik. Dan untuk hasil tes kecepatan reaksi saya mendapat nilai yang sangat baik untuk Panglima Perang Pemula. Kecepatan reaksi saudara Chen sangat cepat. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Gao Feng tertawa. Dia menggunakan senjata. Jadi dia sudah memiliki kecepatan reaksi yang cepat sejak awal. Dengan bantuan obat genetik kali ini, itu menjadi lebih cepat. Sepertinya kamu bisa menggunakan senjata dengan laju tembakan yang lebih tinggi. Sekarang, sangat jarang kecepatan reaksi petarung yang menggunakan senjata panas untuk mencapai level Panglima Perang Pemula. Dan Chen Gu mendapat nilai sangat baik untuk Panglima Perang Pemula. Baiklah kalian bertiga. Kesimpulannya, tampaknya efek dari pengobatan genetik sudah terlihat. Gao Feng memandang Wei Tai dan Wei Qing. Wei Tai, kalian masih harus terus bekerja keras. Meskipun sudah ada bulan, efek dari pengobatan genetik belum sepenuhnya hilang. Jika Anda terus berlatih, Anda masih bisa mendapatkan beberapa efeknya. Dimengerti, Wei Tai dan Wei Qing mengangguk. Gao Feng melihat ke arah Chen Gu. Chen tua, saatnya mengganti senapan mesinmu. Ya, saatnya untuk mengubahnya. Chen Gu mengangguk. Senjata panas Chen Gu adalah senapan mesin dan senapan sniper yang berat. Tingkat tembakan tercepat yang mampu dihasilkan senapan mesinnya adalah 300 putaran per menit, yaitu 5 putaran per detik. Dengan kecepatan reaksi lama Chen Gu, dia bisa membuat 4 ronde ini mengenai 4 kepala monster. Dan ronde terakhir akan mengenai tubuh monster kelima. Dengan kata lain, bagi Chen Gu, senapan mesinnya pada dasarnya menembaki target yang tidak bergerak. Ini membutuhkan tingkat kecepatan reaksi yang mengerikan. Kecepatan reaksi Chen Gu mungkin ratusan hingga ribuan kali lebih tinggi dari orang-orang sebelum periode Grand Nirvana. Jadi, saya mungkin akan mendapatkan senapan mesin berat tipe RG-112. Memiliki kaliber 12,7 mm dan membawa kekuatan yang sangat besar. Mata Chen Gu berbinar. Kecepatan tembak tercepat yang dapat dicapai adalah 1.500 putaran per menit. Mesin ini pada dasarnya adalah pistol dengan laju tembakan tertinggi yang dapat digunakan oleh petarung yang menggunakan senjata panas. Jika laju tembakannya meningkat lebih banyak lagi, maka tidak ada gunanya. Seperti yang sekarang, ada senapan mesin dengan kecepatan tembak yang bisa mencapai 7.000 hingga 8.000 peluru per menit. Beberapa bahkan bisa melebihi 10.000 putaran per menit. Namun, itu tidak efisien. Untuk kecepatan reaksi Chen Gu saat ini, dia dapat memastikan bahwa semua 10 peluru yang ditembakkan dalam 1 detik akan mengenai kepala monster. Ini efisien. Old Chen, belilah senjatamu lalu berlatihlah dengan itu. Pastikan kamu membiasakannya. Gao Feng sedikit tersenyum sambil mengangguk. Wei Tai, kalian juga harus berlatih di rumah. Meskipun tingkat kebugaran tubuhmu meningkat, kamu masih perlu mengubah kekuatan itu menjadi kekuatan bertarung. Pastikan Anda dapat sepenuhnya menggunakan setiap ons kekuatan. Jangan khawatir Kapten. Wei Tai dan Wei Qing mengangguk. Luo Feng tersenyum saat melihat adegan ini. Beginilah cara berpikir para pejuang China. Anda harus menemukan cara untuk sepenuhnya mengubah kekuatan Anda menjadi kekuatan tempur. Kendalikan kekuatanmu dengan terampil. Adalah cara berpikir orang-orang di timur. Orang barat juga punya cara berpikirnya sendiri. Seperti yang sekarang. Petarung terkuat di dunia, Hong, adalah orang Cina. Petarung terkuat kedua, Dewa Petir, bercampur antara timur dan barat. Namun, dia juga memiliki sedikit darah Tionghoa di dalam dirinya. Beberapa pemikiran dalam seni bela diri Tiongkok sangat populer di masyarakat pejuang saat ini. Kapten, Saudara Chen, Saudara laki-laki Tai, Saudara laki-laki Qing. Luo Feng melihat ke arah kelompok itu dan tertawa sambil berkata,
Saya telah berlatih keras di rumah selama sebulan dan saya dapat merasakan bahwa kekuatan saya meningkat cukup banyak. Namun demikian, saya merasa bahwa cara terbaik bagi saya untuk meningkatkan teknik saya adalah melawan monster. Petik 2 titik. Tidak peduli bagaimana Anda mengayunkan pedang di rumah. Cara berlatih seperti itu tidak pernah bisa dibandingkan dengan pengalaman pertarungan nyata melawan monster sungguhan. Jadi, saya akan pergi ke alam liar sendirian dan melatih teknik dan teknik pedang saya, kata Luo Feng. Apa? Sendirian? Wajah Gao Feng, Chen Gu, dan yang lainnya langsung berubah. Ya, Luo Feng tertawa sambil mengangguk. Sebenarnya, dia sudah memiliki pemikiran ini sebelumnya. Tapi dia tidak sepenuhnya yakin. Kata-kata dari Sugeng telah menyentuhnya. Jika dia ingin menjadi petarung terkuat di dunia, maka dia harus tegas. Jadi Luo Feng memutuskan untuk menggunakan cara paling efisien untuk meningkatkan keahliannya. Itu terlalu berbahaya, kata Gao Feng. Tidak Kapten, aku hanya pergi ke kota tingkat desa 0231 di sebelah pangkalan pemasok militer untuk melatih diriku sendiri. Jelas Luo Feng. Aku tidak akan pergi ke kota-kota besar lainnya. Kota tingkat negara 0231. Di sebelah pangkalan pemasok, Gao Feng, Chen Gu, dan Wei Jia bersaudara semuanya menghela nafas lega. Monster yang mengelilingi pangkalan pemasok cukup lemah. Monster seperti gerombolan level pemimpin tidak akan berani tinggal di kota tepat di sebelah pangkalan pemasok militer. Jadi, sebagian besar monster di kota-kota yang mengelilingi pangkalan pemasok adalah setingkat prajurit. Ada beberapa monster level komandan, tetapi mereka kebanyakan adalah komandan level rendah. Bahkan, komandan tingkat menengah, sangat jarang. Karena hampir tidak ada monster level komandan. Setiap monster level komandan memiliki ratusan hingga ribuan monster level prajurit di bawah komandonya. Karena ada gerombolan monster prajurit yang sangat besar dan hampir tidak ada monster level komandan. Bagaimana regu petarung membunuh mereka? Bisa dibilang, pasukan petarung yang kuat bahkan tidak akan peduli dengan kota-kota semacam ini. Karena tidak banyak insentif. Karena kota itu dekat dengan pangkalan penyuplai ulang, Luo Feng tertawa. Aku bisa berburu di siang hari untuk meningkatkan teknik pedangku dan kembali ke pangkalan penyuplai di malam hari untuk beristirahat. Karena dekat, dan dengan kecepatan Luo Feng, dia secara alami dapat bolak-balik antara kota tingkat negara dan pangkalan pemasok. Kota tingkat negara 0231 itu memang tidak memiliki monster tingkat komandan yang kuat. Namun, ada banyak monster tingkat prajurit, Wei Tai tidak bisa tidak mengatakannya. Tai. Apakah Luo Feng akan takut dikepung? Chen Gu tertawa. Wei Tai dan Wei Qing membeku. Lalu tertawa. Gerombolan monster memang mengerikan. Tetapi pembaca roh adalah kelompok orang yang paling tidak takut pada mereka. Tidak hanya mereka dapat menyerang mereka dari depan. Tetapi hanya dengan kekuatan spiritual mereka dapat melompat hingga ke puncak sebuah gedung apartemen. Monster bisa melompat cukup tinggi. Tapi bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan pembaca roh yang bisa terbang? Ide bagus. Gao Feng hanya bisa memuji. Luo Feng. Bahkan aku merasa ingin berlatih dengan palu sekarang. Namun, aku tidak memiliki kekuatan untuk menjamin bahwa aku akan bertahan hidup di segerombolan. Luo Feng. Kapan kamu akan pergi? Tanya Chen Gu. Jika tidak terjadi apa-apa, aku akan bersiap hari ini dan kemudian pergi besok. Luo Feng tertawa. Kapten, kirimi aku pesan saat kalian siap berangkat ke hutan belantara. Di jalan yang kuat, dibutuhkan satu langkah pahit pada satu waktu untuk mencapai puncak. Bab 62. Sejak dia memutuskan untuk memasuki alam liar, Luo Feng secara alami tidak ragu lagi. Sore hari di sektor Mingyue kota Yangzhou, Luo Feng memberi tahu ayah, ibu, dan saudara laki-lakinya tentang rencananya. Sejak Luo Feng memutuskan untuk menjadi pejuang bebas, ayahnya dan yang lainnya telah mempersiapkan diri secara mental untuk fakta bahwa Luo Feng akan sering meninggalkan kota. Malam, cahaya bintang bersinar melalui kaca berbentuk persegi di ruang pelatihan. Sebuah video sedang diputar di dinding putih aula pelatihan. Dalam video tersebut, seseorang sedang bertarung melawan monster beruang raksasa yang tingginya sekitar 8 atau 9 meter. Saat pria itu bertarung dengan monster itu satu lawan satu, pepohonan yang kokoh tumbang, bebatuan gunung terbelah, dan tanah retak. Itu adalah pemandangan kehancuran yang mengerikan.
Pria itu secepat kilat dan suara guntur tersembunyi di pedangnya. Penjelasan video bergema di seluruh ruang pelatihan. Ini adalah salah satu video dalam disk yang disertakan dengan manual instruksi. 9 tahap guntur pisau. Monster peringkat A. Boulder Bear Statue. Bahkan dengan tubuhnya yang besar, kecepatannya masih mencapai kecepatan suara. Luo Feng mendengarkan penjelasan itu dengan hatinya karena terkejut. Ini adalah klip dari seorang profesional yang telah dilatih dengan cara 9 tahap pedang guntur, dan bertarung melawan monster peringkat A, patung beruang boulder. Patung beruang batu menempati urutan kedua dari monster tipe beruang. Menurut klasifikasi level H, level G, dan level F adalah level prajurit. Level E, level D, dan level C masing-masing adalah monster level komandan. Level rendah, level sedang, dan level tinggi. Level B, level A, dan level S adalah level pemimpin gerombolan. Patung beruang batu ini adalah pemimpin gerombolan tingkat menengah, yang kekuatannya tak tertandingi. Bahkan meriam tidak bisa meledakkan kulitnya yang seperti batu yang lebih keras dari berlian. Dengan tubuh sebesar itu, kecepatannya masih mampu mencapai kecepatan suara. Tentu saja itu akan diklasifikasikan sebagai pemimpin gerombolan. Tidak seberapa karena kecepatannya mencapai kecepatan suara. Namun, kekuatan yang dimiliki patung beruang batu jauh lebih mengerikan. Ledakan. Setelah beberapa saat, dengan suara seperti guntur yang bergemuruh, kepala raksasa dari patung beruang batu itu langsung terbang ke udara. Apa kau sudah selesai merekam? Saat kita kembali, jual. Dan jangan lupakan biaya hak ciptanya. Goda petarung tangguh yang baru saja membunuh patung beruang boulder. Suara itu terdengar di seluruh aula pelatihan. Sedangkan untuk wajahnya, itu jelas diedit dan sangat buram. Jadi tidak ada yang tahu siapa dia. Saat video berakhir, layar di dinding kembali ke menu, di mana ada banyak saluran yang tersedia. Aku bertanya-tanya kapan aku bisa sampai pada titik di mana aku bisa membunuh bahkan patung beruang batu dalam satu tebasan. Pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Pertarungan petarung super kuat dengan patung Boulder Bear diubah menjadi sebuah video, yang menunjukkan bahwa ia sangat yakin dapat dengan mudah membunuh Boulder Bear Statue. Dia mungkin seorang wargot tingkat lanjut. Disk yang disertakan dengan 9 Stage Thunderblade dilarang di beberapa saluran. Cukup banyak saluran pada pejuang yang kuat tentang pelatihan di jalan 9 tahap pedang guntur. Namun, dari semua saluran, hanya satu yang memiliki dewa petir sendiri di dalamnya. Video tentang dewa petir menunjukkan dia berlatih sendiri di aula pelatihan. Dengan hanya adegan pelatihan sederhana seperti itu, Luo Feng tidak tahu apa yang istimewa tentang itu. Jelas, ada beberapa petarung yang kuat yang berlatih di jalan 9 tahap pedang petir. Di seluruh dunia, Luo Feng melihat ke atas ke arah langit dari kaca berbentuk persegi, dan melihat langit berbintang yang tak terbatas. Mulai besok, dia akan memulai latihan pahitnya. Dengan sekejap, dia mematikan proyektor di aula pelatihan dan pergi ke lantai pertama. Pintu kamar kakaknya di lantai pertama tidak tertutup sepenuhnya. Sekilas Luo Feng melihat kakaknya di kursi roda di depan meja komputernya. Namun, dia tidak sedang melihat komputernya, tapi menundukkan kepalanya dan sedang bermain dengan ponselnya. Luo Feng mengetuk pelan. Luo Hua mengangkat kepalanya dan berbalik ke arah Luo Feng di pintu. Dan tidak bisa menahan untuk berkata, "Saudaraku, kamu bahkan tidak mengetuk lagi." Petik 2 titik. Kaulah yang tidak menutup pintu sepenuhnya, kata Luo Feng sambil masuk dan menutup pintu di belakangnya. Apa yang kamu lakukan? Mengirim pesan dengan pacarmu. Petik 2 titik. Luo Hua tersenyum, tertawa, dan mengangguk. Setelah Luo Feng melihat tampang konyol kakaknya, dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa Luo Hua benar-benar menyukai gadis bernama Xiaonan. Seperti apa Xiaonan ini? Luo Feng juga tidak terlalu yakin. Namun, saat ayah dan ibu mendorong kursi roda kakaknya ke taman, mereka melihat wanita yang bernama Xiaonan. Dan sepertinya dia meninggalkan kesan yang cukup baik. Orang tuanya memiliki lebih banyak pengalaman dalam hidup dan lebih baik dalam menilai seseorang. Jika mereka mengira dia baik, maka Xiaonan itu mungkin sebenarnya baik. Apakah Xiaonan membawamu untuk bertemu orang tuanya? Tanya Luo Feng. Ini terlalu dini untuk itu. Luo Hua tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Xiaonan hanya mahasiswa baru di perguruan tinggi tahun ini.
Jadi dia masih memiliki 3 atau 4 tahun lagi sebelum lulus. Xiao Nan tidak terburu-buru untuk memberitahu orang tuanya. Dan, aku cacat. Xiao Nan mungkin harus memikirkan cara untuk memberitahu orang tuanya. Akan merepotkan untuk memberitahu mereka secara langsung. Kebanyakan orang tua tidak ingin putri mereka menikah dengan orang cacat. Saat dia melihat wajah pahit saudaranya, hati Luo Feng sedikit sakit. Status cacatnya adalah bekas luka di hati saudaranya. Tidak peduli seberapa keras dia bertindak, dia tidak bisa bertindak dengan penuh percaya diri di depan Xiao Nan. Dengan kata lain, dia memiliki harga diri yang rendah. Baiklah. Teruskan saja. Aku yakin orang tuanya akan mengerti. Kata Luo Feng. Tidak usah terburu-buru. Malam itu, Luo Feng mengobrol sebentar dengan saudaranya. Setelah istirahat malam yang nyenyak, dia dilengkapi dengan ransel, perisai, dan pedang saat fajar dan siap untuk pergi ke hutan belantara. Dan kali ini, sendirian. Kota Jiangnan, sektor militer utara. Setelah kereta berhenti di stasiun militer, Luo Feng dan beberapa pejuang lainnya turun dari gerbong kereta. Hutan belantara. Luo Feng menarik napas dalam-dalam saat dia mengambil jalan setapak ke pangkalan pemasok saja. Dengan sangat cepat, dia tiba di pangkalan pemasok. Luo Feng, hanya kamu. Penjaga di gerbang pangkalan pemasok melihat pesan yang ditampilkan oleh pemindai dan kemudian melihat ke arah Luo Feng dengan ekspresi terkejut. Kamu pernah bersama regu palu api sebelumnya. Kenapa kamu sendirian sekarang? Datang ke hutan belantara sendirian adalah sangat berbahaya. Haha. Apa aku mencari kematian? Aku pernah ke hutan belantara sebelumnya. Jadi aku tahu bahayanya. Cepat berikan kuncinya. Luo Feng tertawa. Anda ada benarnya. Anda pernah ke sini sebelumnya sehingga Anda tahu bahayanya. Penjaga itu tertawa sambil menyerahkan kunci. H322. Karena kamu sendirian, aku memberimu villa berukuran kecil. Pasukan palu api pergi ke villa yang lebih besar. Karena mereka adalah satu regu. Satu orang secara alami tidak membutuhkan banyak ruang. Oh ya, namanya Wang. Tidak apa-apa jika Anda memanggil saya saudara Wang. Luo Feng, jika Anda pernah mendapatkan materi dari monster, Anda dipersilakan untuk menjualnya kepada saya. Saya pasti akan memberi Anda harga yang memuaskan. Baiklah, Luo Feng menerima kunci itu dan menuju vilanya. Di samping jendela di lantai 2 salah satu villa di pangkalan pemasok, beberapa pria melihat ke bawah saat mereka melihat Luo Feng berjalan. Itu Luo Feng dari regu palu api. Kapten, haruskah kita mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya? Orang yang mengatakan itu memang Zhang Zehu dari regu taring harimau. Kapten taring harimau berjalan di samping jendela dan melihat ke bawah dalam diam. Luo Feng dengan cepat meninggalkan bidang penglihatannya. Kapten taring harimau dengan dingin berkata, "Kenapa dia sendirian? Apakah kalian melihat anggota lain dari regu palu api?" "Kami tidak melihat mereka." Anggota regu lainnya menggelengkan kepala. "Luo Feng sendirian," kata Zhang Zehu dengan percaya diri. "Aku melihatnya memasuki gerbang pangkalan pemasok sendirian. Aku tidak melihat orang lain bersamanya." Dengan itu, mata Zhang Zehu berbinar. "Kapten, kamilah yang melakukan langkah pertama melawan regu palu api. Yang terpenting, regu palu api tahu bahwa kitalah yang melakukannya. Jadi kita adalah musuh. Sekarang, kau sendiri yang mengatakannya. Bahwa kita perlu menghancurkan musuh ini sepenuhnya untuk menghentikan mereka dari mengancam kita lagi." Ya, yang lainnya mengangguk setuju. Hal yang paling berbahaya tentang membuat orang lain bergerak di alam liar bukanlah tindakan itu sendiri, tetapi kesempatan mereka untuk bertahan hidup dan mencari tahu siapa yang melakukannya. Jangan terburu-buru. Kapten taring harimau berbicara dengan dingin. Ya, kita harus menghancurkan mereka sepenuhnya. Ketika kita mendapat kesempatan, kita harus melenyapkan regu palu api. Namun, Luo Feng sendirian. Dia hanya petarung level prajurit biasa. Begitu dia memasuki hutan belantara, dia pasti akan tinggal di area yang aman. Itu tidak akan menguntungkan kita untuk membunuhnya. Bahkan, itu hanya akan membuat mereka marah. Anggota regu lainnya mengangguk setuju. Apa yang dikatakan kapten itu masuk akal. Orang yang memberikan ancaman terbesar terhadap kita sebenarnya adalah palu kembar Gao Feng. Kata kapten bertaring macan itu dengan serius. Gao Feng sendiri cukup kuat.
Dia sejajar denganku, dan dia sudah berada di bidang ini selama 10 tahun atau lebih. Jadi dia memiliki banyak koneksi dan mengenal cukup banyak orang yang kuat. Jika dia benar-benar menyerang kita, kita akan menderita juga. Jadi, jangan bertindak kecuali benar-benar diperlukan. Jika kita bertindak, kita harus membunuh Gao Feng dulu. Setelah itu, kita bisa membasmi udang kecil, ucap Kapten Taring Macan itu dengan acuh tak acuh. Jelas, Kapten Taring Macan itu sama sekali tidak menganggap serius anggota regu palu api. Kapten benar, mengangguk Zhang Zehu. Setelah itu, dia tertawa dingin sambil melirik keluar. Dengan murah hati kami akan membiarkan udang Luo Feng ini hidup sedikit lebih lama. Di Villa H322 basis resupply, ada 3 kamar tidur, 2 lobi, dan 1 kamar mandi besar. Luo Feng melepas peralatannya, mandi, lalu mengenakan jubah santai. Halo, saya ingin porsi makanan 12 dengan 3 hidangan dan sup. Juga, ganti minumannya menjadi teh. Luo Feng menutup telepon dan berbaring di sofa. Setelah makan siang, aku akan pergi menuju kota tingkat desa 0231. Jantung Luo Feng tiba-tiba berdetak kencang. Aku akan berlatih dengan pahit selama sekitar 2 bulan. Bola-bali antara kota dan pangkalan pemasok. Saya mungkin akan bertemu dengan regu taring harimau suatu saat. Jika saya melihat mereka, saya akan mengikuti mereka secara diam-diam. Tepat ketika dia memikirkan tindakan mereka terhadap pasukannya, hati Luo Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak terbatas. Niat membunuh semacam ini tidak memiliki keraguan sama sekali. Saat kita sampai di alam liar, aku akan langsung melenyapkan mereka. Tatapan Luo Feng mengamati area di luar jendela. Pasukan taring harimau. Aku harap aku bisa bertemu kalian selama 2 bulan ini. Dengan kekuatannya saat ini, itu akan cukup untuk menghancurkan seluruh regu taring harimau. Sekian untuk bab kali ini. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Anime VC. Terima kasih.